Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan kesehatan agar kita bisa memperbanyak menimba ilmu di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan senang sekali dari studio Metro TV Manulife, saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah, masih bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita sapa dulu Pak Quraisy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, ini sudah beberapa hari menjelang Idul Fitri ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kemenangan bersama. Amin. Dan di sini juga telah hadir teman saya, seorang entertainer dan juga pemain sinetron, ada Mbak Renzi Milano. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak ya? Sehat, lama nggak kelihatan nih. Iya. Oke, nanti bisa berdiskusi dan bertanya langsung pada Pak Quraisy. Dan pemirsa, pada surat Ar-Rum ayat 20 hingga 27 ini menggambarkan mengenai bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada alam semesta ya. Dan untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan langsung penjelasan Bapak Quraisy Shihab. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita ini mulai dari ayat 20. Itu sekian kali mengulang-ulangi firman-Nya wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya. Ayat itu tanda. Tanda itu untuk menunjuk sesuatu. Ayat itu alamat. Dunia ini alam. Alam ini untuk sebagaimana alamat menunjuk sesuatu yang dicari atau yang dituju. Tujuannya. Tanda-tanda keesaan Allah itu terbentang luar biasa. Banyak sekali. Di sini ada disebut sekian banyak ayat-ayatnya. Yang ayat 20 menyatakan begini. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan kebesarannya adalah Dia yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian serta merta kamu menjadi manusia. Kemudian kamu manusia bertebaran di mana-mana. Nah, mari kita perhatikan. Dari tanah, apa maknanya dari tanah? Kita itu makan dari tanah, maksudnya dari tumbuh-tumbuhan. Masuk ke jasmani kita, ke perut kita, beredar di darah kita, antara lain melahirkan sperma. Dari sperma yang sedemikian kecil dan bertemu dengan ovum, manusia ini bisa bertebaran, bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, sampai, kalau sekarang ini kita berkata, bisa sampai di bulan. Siapa yang buat kuasa seperti ini? Itu salah satu tanda kebesaran Allah. Ya kan? Oke. Renungkanlah tentang dirimu, itu sebabnya. Kita lanjutkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini ayat perkawinan paling sering dibahas ini. Kalian bertebaran di bumi. Ayat berikutnya berbicara tentang perkawinan. Bisa jadi si A tinggal di Indonesia, dapat jodoh dari Eropa. Siapa yang mempertemukan? Ya, ketika pernikahan, dia menjadikan, dan di tanda-tanda kebesarannya, bahwa Allah menciptakan dari diri kamu pasangan, bukan istri loh. Dia katakan pasangan. Jadi dia menciptakan, kalau kamu lelaki, dia menciptakan pasangannya perempuan. Kalau kamu perempuan, dia menciptakan pasangannya lelaki. Pasangan ini dinamainya diri kamu. Apa artinya diri kamu? Pasangan lelaki dan pasangan perempuan itu adalah manusia seperti dia. Ya kan? Manusia seperti dia ini tidak ada bedanya dari segi kemanusiaannya
baik dia lelaki maupun perempuan. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia pun, apalagi dalam bahasa Jawa, itu belahan jiwa. Kalau begitu, suami dan istri ini menyatu mestinya. Ada dalam syair-syair bahasa Arab, ada ungkapan yang akhirnya sama dengan kita. Dia katakan begini, dia panggil istrinya. Dia berkata begini, dengan apa aku memanggilmu? Apakah aku menamaimu, memanggilmu sebagai Laila? Yang cintanya itu hanya sebagian dari cintaku kepadamu. Ya toh? Nah, terus, apakah aku memanggilmu dengan Najwa? Najwa itu panggilan akrab. Apakah aku memanggilmu dengan Salwa? Salwa itu penghibur. Sedang engkau adalah hiburanku sepanjang masa. Engkau akan kupanggil terus-menerus selama hidupku. Baru dia katakan, tidak. Aku akan memanggilmu aku karena engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Yang penting buat kita bahwa suami istri itu harus sejiwa. Kalau Anda merasa sakit, sebelum Anda mengeluh saya sudah rasakan. Kalau Anda gembira, sebelum Anda gembira saya rasakan. Jangan nampakkan kegembiraan Anda waktu saya sedih. Jangan nampakkan kesedihan Anda waktu saya gembira. Itu yang dimaksud min anfusikum. Mari kita lihat di mana tanda kebesaran Allah di sini. Seorang gadis, seorang lelaki yang boleh jadi tempatnya berjauhan, sebelumnya tidak saling kenal mengenal, ya. Bagaimana dia bisa rela meninggalkan orang tuanya, lalu pergi bersama suaminya? Apa itu? Apa yang mendorong Anda bersedia pergi jauh bersama suami Anda, meninggalkan orang yang selama ini bersama Anda? Cinta kali ya. Apa itu? Cinta juga Itu. bisa karena Allah juga. Kuasa Allah. Kuasa Allah yang iya. menjadikan. Itu tanda kebesaran Allah. Itu Allah atur dengan tujuan litaskunu ilaiha, agar supaya engkau merasa tentram kepada pasanganmu. Iya, Pasangan loh. betul. Istri, kehidupan rumah tangga bertujuan menciptakan ketenangan bagi suami, juga bagi Pada istri. istri. Iya. Istri tenang pada saat suaminya meninggalkan rumah, dan suami tenang terhadap istrinya yang ditinggalkannya di rumah. Itu tujuan perkawinan. Tapi dikatakan taskunu. Taskunu itu ketenangan yang sebelumnya ada gejolak. Ya. Kalau ketenangan tidak ada gejolak, tidak dinamai sakinah. Apa maknanya itu? Setiap rumah tangga harus ada gejolak. Tetapi melalui perkawinan diharapkan gejolak itu mereda sehingga lahir ketenangan. Seorang pemuda, demikian juga pemudi, sebelum nikah, sebelum kawin, hatinya bergejolak. Betul. Ya. Iya. Ada dorongan dalam hatinya untuk menyatu. Dia akan terus bergejolak sampai menikah. Setelah menikah bagaimana? Tenang. Itu dinamai sakinah. Oke, saya kira Supaya waktu kita tidak bergejolak ya Pak ya. lanjut. Kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dua yang berbeda. Sepatu sepasang. Tidak lengkap kalau hanya satu. Harus dua. Tetapi jangan jadikan yang kiri kanan, jangan jadikan yang kanan Kiri. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, tadi sudah sedikit dijabarkan mengenai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu silakan dilanjutkan Pak Quraish. Jadi
tujuan perkawinan itu adalah mendapatkan ketenangan. Itu sebabnya rumah juga dinamai sukna, sakan, tempat meraih ketenangan. Seorang keluar rumah, ayah atau suami itu keluar rumah, pikirannya bergejolak untuk mendapatkan rezeki. Ya. Kalau dia pulang ke rumah, dia setelah bergejolak dia dapat ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah menciptakan, menjadikan antara kamu berdua, wahai pasangan laki-laki dan perempuan, mawaddah dan rahmah. Nah, apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta plus, bukan cuma cinta. Cinta plus. Mawaddah itu adalah cinta yang nampak dampaknya dalam kehidupan. Bukan cinta yang terpendam dalam hati. Mawaddah itu kosongnya jiwa, cinta yang menjadikan jiwa yang mencintai itu kosong dari segala keburukan pasangannya. Semua orang ada keburukannya. Betul. Ya. Ya. Tapi yang mempunyai mawaddah, dia tidak lihat lagi keburukannya. Diisi oleh Benar. pasangannya begitu ya. Itu matanya sudah tertutup dari kekurangan pasangan. Kekurangan. Tertutup mata hati Anda dari segala keburukannya. Yang buruk Anda anggap baik. Ya, betul. Tuhan jadikan itu. Ya. Seperti seorang ibu yang mencintai anaknya yang Anaknya. sumbing dan buta sebelah. Ya. Dia tidak lihat lagi keburukannya. Kemudian cinta. Itu Kekurangannya. mawaddah. Mawaddah. Kalau bukan mawaddah, ada lagi satu yang diciptakan Allah, rahmat, kasihan. Rahmat kasihan. Itu sebabnya orang berkata, tali temali perkawinan itu ada 3. Yang pertama, amanah. Ini yang tertinggi. Aman. Yang kedua, cinta. Cinta. Yang ketiga, mawaddah. Mawaddah. Kalau mawaddah putus, masih ada rahmat. Rahmat itu keperihan hati melihat ketidakberdayaan. Kesian, ini udah tua nih pasangan saya. Iya, Ya toh? Tapi kesian kalau saya pisah. Ada ya, iya. Betul. Itu rahmat. Rahmat. Tuhan menjadikan itu dalam arti memberi potensi manusia. Karena itu mawaddah harus diusahakan. Rahmat harus diusahakan. Kalau rahmat putus, masih ada amanat. Itu. Jadi sangat kukuh perkawinan itu. Ya, betul. Nah, ada 2 kata yang digunakan Al-Quran untuk mensahkan perkawinan. Yaitu nikah dan zawaj. Nikah itu artinya menyatukan. Zawaj itu artinya berpasangan. Kita dalam bahasa Indonesia, saya nikahkan dan kawinkan. Nikahkan itu saya satukan Anda, saya kawinkan Anda, saya jadikan Anda berpasangan. Menikah menyatukan suami istri, bukan cuma badannya, Iya. Betul. pikirannya, perasaannya, langkahnya. Kawin menjadikan 2 yang berbeda searah. 2 yang berbeda. Sepatu sepasang. Tidak lengkap kalau hanya 1. Ya. Harus 2. Tetapi jangan jadikan yang kiri kanan, jangan jadikan yang kanan kiri. Kiri. Masing-masing. Pelihara identitas masing-masing, tapi menyatu. Iya. Itu baru bahagia perkawinan. Allah jadikan itu dan itu banyak terjadi. Walaupun tidak didahului dengan pacaran. Iya. Ya toh? Dan alangkah banyaknya yang didahului dengan pacaran, tetapi di tengah jalan Gagal, kandas. kandas. Itu Tuhan mengatur jiwa kita. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada yang demikian, pada kehidupan rumah tangga ini terdapat banyak tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Kita lanjutkan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Ini yang kita garis bawahi. Dan perbedaan lidah dan warna kulit kamu. Yang dimaksud dengan lidah bisa bahasa. Iya. Ya. Bisa juga suara. Kenapa 2 orang bersaudara, kembar lagi suaranya bisa beda? Iya.
Kembar pun bisa beda. Kembar pun bisa beda. Oke. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah yang harus. Sungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda bagi orang yang ingin tahu. Di antara tanda-tandanya yang lain adalah tidur kamu di waktu malam. Dan atau siang. Apa sih tidur? Kok ada mimpi ya? Siapa yang mengatur mimpi? Siapa yang mengantar Anda pergi jauh ke Amerika sana kembali dalam beberapa detik? Mimpi itu hanya beberapa detik. Iya betul. Iya. Siapa itu? Coba pikirkan. Sampai sekarang orang belum tahu persis apa itu mimpi. Itu adalah tanda-tanda Allah. Tanda-tanda bagi orang-orang yang mau mendengar. Di antara tanda-tandanya yang lain adalah memperlihatkan kepadamu kilat. Iya. Kilat. Dengan melihat kilat akan timbul rasa takut atau mengharap ada hujan turun. Ya. Dia juga senantiasa menurunkan dari langit air, lalu melalui air itu dia menghidupkan bumi, menumbuhkan tumbuhan. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir, yang berakal. Baru, wa min ayatihi an taqumas sama wal ardu bi amri. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah langit dan bumi itu melaksanakan secara sempurna apa yang diperintahkan Allah padanya. Tanpa ini. Setiap hari ada ketentuan Allah. Jam sekian, menit sekian, detik sekian, matahari terbenam. Iya. Besok ada ketentuannya. Dia tidak melanggar sama sekali. Siapa yang mengatur ini sehingga tidak itu? Itu Allah. Nah. Thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun. Lalu setelah kamu mati, Allah memanggil kamu dari kuburan kamu. Apa yang terjadi? Semuanya bangkit berduyun-duyun pergi ke suatu tempat yang ditentukan Allah di padang mahsyar. Miliknya lah segala apa yang di langit dan di bumi. Milik Allah itu artinya dia yang punya, dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang memelihara segala apa yang di langit dan di bumi. Miliknya segala apa yang di langit dan di bumi, semua patuh kepada Allah. Kalau binatang alam raya patuhnya itu jelas, tidak diberi kemampuan untuk mengelak. Manusia ada hal-hal yang diberi dia kemampuan untuk mengelak. Tapi ada yang tidak. Iya. Bisa mengelak dari kematian. Tidak ada. Tidak bisa. Bisa mengelak dari tua. Tidak Pasti bisa. akan tua ya. Bisa mengelak dari debaran jantung. Tidak bisa. Anda bisa duduk di sini. Tapi Anda bisa pindah. Allah beri Anda kuasa untuk pindah. Yeah. Terakhir yang saya ingin katakan, dialah yang memulai penciptaan dan dia juga yang mengulangi penciptaan itu. Dan hal kedua ini lebih mudah menurut ukuranmu daripada mencipta pertama kali. Itulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya kira itu ayat itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali penjelasannya di segmen ketiga dan Mbak Renci juga boleh bertanya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Soal cinta. Kalau dalam pandangan agama, cinta itu lahir atas bantuan Allah. Kalau Anda menelusuri jalannya. Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah dan tadi sudah kita dengarkan penjabaran surat Ar-Rum. Mungkin Mbak Renci ada pertanyaan? Silahkan. Ya, dari sekian banyak yang tertarik masalah tentang perkawinan ya kalau menurut aku Karena penuh dengan pengalaman ya. Pengalaman ya mungkin kegagalan dalam kehidupan Iya, ya. Berarti memang kita segala sesuatunya harus didasarkan dengan cinta, ya kan Pak. Sebelumnya banyak juga teman-teman yang kadang-kadang menyarankan cinta itu
ketokan pertama ya ibaratnya ya. Kalau kita kan harus tek kalau menyukai pasangan. Bagaimana yang tidak di mata Allah, bagaimana dengan mencintai seorang tapi bukan dari sesuatu yang bergejolak dulu ya seperti tadi kayak Bapak bilang itu. Di mata Allah seperti apa? Baik, mari kita lihat soal cinta. Kalau dalam pandangan agama, cinta itu lahir atas bantuan Allah. Kalau Anda menelusuri jalannya. Banyak orang bicara tentang cinta, padahal itu bukan cinta. Itu boleh jadi nafsu. Cinta banyak tandanya. Nah, Al-Quran menyatakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, itu yang dianugerahi Allah cinta. Mengapa Nabi Muhammad SAW mencintai Khadijah yang usianya jauh daripada Nabi, mencintainya melebihi cinta beliau kepada istri-istrinya yang boleh jadi lebih cantik dari Khadijah. Nabi Muhammad ditanya, apa ini? Ruziqtu hubbaha, saya dianugerahi cintanya. Bukan persoalan cantik tidak cantik. Cinta itu hati. Rasa. Harus berdasarkan hati ya. Dan karena itu bisa saja ada perkawinan sukses walaupun tidak didahului oleh cinta. Iya. Iya. Kan itu kenyataannya. Cinta belakangan gitu ada yang seperti Cinta itu. belakangan, ya toh. Bisa juga ada didahului oleh cinta, tapi gagal. Iya, iya. Jadi cinta itu harus diusahakan. Iya. Kalau Anda tidak mengusahakan tidak bisa. Karena semua orang punya kekurangan. Iya. Iya. Semua orang punya kesalahan, tapi harus sadar bahwa kesalahannya bisa juga saya lakukan yang serupa dengan itu, bahkan lebih dari itu. Maka tertutup itu. Itulah mawaddah. Iya. Ya kan? Saya kira itu. Baik, ini ada pemirsa yang ingin bertanya, Bapak. Silakan. Kita simak dulu pertanyaannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi, Pak Krosyap. Dalam ayat 24 terdapat kata-kata kilat sebagai harapan. Nah, bagaimana kita bisa melihat kilat itu sebagai harapan, sementara kita kebanyakan takut dengan kilat. Terima kasih, Pak Krosyap. Kilat adalah harapan karena biasanya kita takut dengan kilat. Tuh. Iya. Satu hal. Biasanya sebelum hujan ada guntur dan kilat. Itu pertanda akan hujan. Ya toh. Kalau hujan turun, kilat ada enggak harapan tentang turunnya hujan? Iya. Oh, itulah yang dimaksud. Harapan. Kilat itu Pertanda ya. pertanda. Ini apalagi di gurun pasir sana yang sulit air. Ya kan? Kita di Indonesia mungkin tidak terlalu terasa itu. Iya. Walaupun petani itu pasti rasakan kalau dia mengharap hujan. Gitu. Jadi Allah menciptakan kilat ini, gontor dan sebagainya itu bisa menimbulkan rasa takut, tetapi bisa juga menimbulkan harapan. Kilat bisa menyambar manusia. Iya. Gitu. Tetapi kilat juga itu pertanda hujan dan itu memberi harapan untuk manusia. Baik, mudah-mudahan terjawab nih pertanyaan pemirsa tadi. Kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Mbak Rensi juga masih boleh bertanya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tujuan perkawinan adalah sakinah. Caranya itu diperoleh melalui mawaddah dan rahmah. Sakinah ini harus didahului oleh gejolak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan masih dalam sesi pertanyaan tadi tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya adalah dengan penciptaan manusia melalui perkawinan. Nih kalau soal perkawinan ya, lagi-lagi nih pertanyaan. Kalau kita kan biasanya kalau ada yang menikah suka mendoakan semoga sakinah, mawaddah, warahmah begitu kan. Ini apa arti sesungguhnya dari makna tersebut? Tujuan perkawinan adalah sakinah. Caranya itu diperoleh melalui mawaddah dan rahmah. Sakinah ini
harus didahului oleh gejolak. Jadi sebelum kawin wajar ada gejolak. Gejolak cinta, gejolak keinginan memenuhi kebutuhan biologis dan lain-lain sebagainya. Kapan itu tenang? Setelah perkawinan. Setelah perkawinan. Ya kan? Nah, caranya dengan berusaha meraih mawaddah dan rahmah. Berusaha meraih. Nah, untuk meraih mawaddah dan rahmah, salah satu caranya adalah bermohon kepada Allah. Ya kan? Bermohon kepada Allah dan berusaha sesuai kemampuan. Itu sebabnya saya pernah kemukakan di sini, saya kemukakan sekali lagi, sebelum mencapai mawaddah itu ada proses. Kawin ada bulan madu. Ya. Iya. Bulan madu segalanya indah. Dicubit pun nyaman. Ya kan? Nah, setelah bulan madu masing-masing sudah menampakkan keasliannya. Iya. Ya, itu sudah ada tangis, sudah ada aroma tidak menyenangkan. Itu dinamai bulan bawang. Bulan bawang. Ya. Kalau tidak berjuang, itu gagal. Sebabnya banyak perkawinan yang gagal pada ini. Di sini perlu usaha. Masing-masing harus berusaha memahami pasangannya, apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya. Cekcok itu bisa dari hal kecil. Betul. Ya, Iya. menempatkan alas kaki bukan pada tempatnya bisa dimarahi. Ya. Iya, betul. Tidak teratur bisa marah. Tapi ada orang yang sudah kebiasaannya seperti itu. Pahamilah apa yang disenangi pasangan Anda dan berusahalah untuk ini. Fahami apa yang disukainya. Dia suka main catur. Anda tidak suka. Fahami. Biar aja dia main catur di rumah kok. Dia suka nonton bola. Berusahalah faham bagaimana itu pertandingan bola. Istri Anda, pasangan Anda, seorang suami punya berusaha mendekatkan. Itu fase penyesuaian. Nah, setelah sudah tahu masing-masing bersama menyesuaikan, timbul fase penghangatan hubungan. Hangat hubungannya. Karena masing-masing sudah paham. Ya memang dia begitu kok. Memang dia begini. Ada suami nggak senang istrinya banyak ngomong. Ya. Ada istri nggak senang Cerewet. suaminya pendiam. Memang tabiatnya begitu. Iya. Jangan dipaksakan. Dua orang yang dididik dalam satu rumah bersaudara dia bisa jadi karakternya berbeda. Iya. Apalagi ini dari dua rumah dari Lain. Nah, penyesuaian penghangatan. Habis penghangatan itu baru datang mawaddah. Sudah tidak dilihat lagi kekurangannya ini. Sudah difahami memang dia begitu, tidak ini. Itulah mawaddah. Ya toh? Itu harus diusahakan. Mengusahakannya dengan meminta bantuan Allah. Ya Allah bantu saya. Untuk menerima. Untuk begitu. menerima, untuk menjalin cinta. Karena dalam agama, hati manusia itu, kenapa dia dinamai kalbu? Karena dia berbolak-balik. Kalb itu artinya berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Sekali senang, sekali susah. Allah yang menguasai kalbu ini. Dia bisa bolak-balik. Ya Allah, mantapkan jiwaku, mantapkan hatiku untuk tetap mencintai pasanganku. Berdoa begitu. Itu baru potensi. Sebab kalau sudah ada di dalam hati, tidak ada orang yang cerai. Harus diusahakan. Saya kira begitu ya cinta Lantas itu. bagaimana kalau kita menemukan seseorang dan meyakini bahwa dia adalah calon saya begitu? Bagaimana kita bisa menentukan itu kalau kita belum memahami Karena karakternya? itu sebelum pernikahan kenalilah. Ada seorang sahabat Nabi ingin menikah. Nabi bertanya, apa kamu sudah lihat dia? Katanya belum. Pergi lihat dulu. Unzurha. Lihatlah. Karena itu lebih mendukung kelanggengan perkawinanmu atau tidak. Nah, pengertian melihat ini apa? Bisa beda-beda. Boleh jadi ngomong.
Tapi jangan yang melanggar agama. Pergi berduaan, tidak. Mau ngomong, bisa di rumah. Iya. Ya kan? Tidak melanggar, karena setan bisa ada datang. Mau berjalan berdua, ajak orang yang terpercaya dengan Anda. Itu pengertiannya sekarang oleh ulama-ulama. Bukan cuma lelaki yang perlu lihat perempuan. Perempuan juga perlu kan? Aduh, berkenalan lah. Dan perkenalan itu bisa terjadi dalam suasana terhormat. Karena salah satu syarat cinta itu adalah menghormati. Kalau Anda tidak menghormati pasangan Anda tidak mencintai. Ya. Salah satu bukti cinta itu adalah berusaha menutupi kekurangannya. Saya kira itu ya. Jadi Baik. Ini ada pemirsa yang ingin bertanya, mungkin sebelum Mbak Renzi nanti akan bertanya lagi, kita simak dulu pertanyaannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Bayu Tirta, Pak Quraish Shihab. Saya ingin bertanya, kebesaran Allah salah satunya itu dengan menciptakan manusia dengan naluri beragama. Bagaimanakah dengan orang yang tidak ingin memiliki agama? Terima kasih. bagus. Sekarang begini, kita manusia dianugerahi Allah potensi, dianugerahi Allah naluri. Kita manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Ada kebutuhan biologis, perlu makan, Iya. perlu minum, perlu mendapat penghormatan. Kita butuh itu semuanya. Nah, di antara kebutuhan-kebutuhan ini, ada yang begitu mendesak sehingga Anda tidak bisa menangguhkannya. Kita perlu bernafas. Berapa lama bisa menangguhkan tidak bernafas? Itu tidak seperti makan atau minum. Anda bisa menangguhkan minum lebih lama dari bernafas. Anda bisa menangguhkan makan lebih lama dari minum. Ya. Anda bisa menangguhkan makan dan minum tidak selama hubungan suami istri. Apa yang paling lama Anda bisa tangguhkan? Kebutuhan Anda yang paling lama Anda bisa tangguhkan. Kebutuhan beragama. Kebutuhan kita kepada Tuhan. Itu yang paling lama bisa ditangguhkan. Sampai kapan? Sampai sebelum ajal datang. Orang yang sudah mau mati, itu ingat Tuhan. Kalau sebelum itu masih lupa Tuhan. Karena dia menangguhkannya. Itu sebabnya semakin tua orang, semakin dekat dia beragama. Iya. Mbak Renzi mungkin ada pertanyaan, bisa di segmen berikutnya nanti ditanyakan langsung ke Pak Quraish. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali di segmen terakhir nanti di Tafsir Al-Misbah. Jadi mestinya memang paling tidak kawin tanpa ada antipati. Betul. Kalau sudah ada antipati sejak semula, itu lebih sulit untuk, Betul. ya kan? Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan Mbak Renzi mungkin masih ada pertanyaan. Kalau saya lebih tertarik kenapa ya dengan rumah tangga kalau aku menurut aku. Silakan, Mbak. Bagaimana kalau kita menghadapi pasangan kita yang dijodohkan gitu. Terus kita nggak ada rasa cinta. Tapi walaupun orang bilang nanti juga akan sendirinya. Bagaimana ya kalau pandangan dari agama Perjodohan seperti gitu. itu menghadapi yang seperti itu. Sebenarnya agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendukung perkawinan paksa itu. Ya. Jadi mestinya memang paling tidak kawin tanpa ada antipati. Betul. Kalau sudah ada antipati sejak semula, itu lebih sulit Betul. untuk, ya kan? Namun jangan beranggapan bahwa kalau tidak ada cinta itu sejak pertama tidak bisa ada cinta. Iya. Ya, saya itu kenal sama istri saya hanya bertemu 2 kali
dalam beberapa jam. Tapi kita saling hubungan dan saya sering berkata saya mau bertanding dengan orang-orang yang merasa mencintai pasangannya. Saya bakal lebih. Karena itu tadi diusahakan untuk, bukan berarti saya tidak punya kekurangan atau dia tidak punya kekurangan. Itu proses itu yang harus kita ini. Kalau mau itu bisa. Nah, tapi minta bantuan Allah. Saya kira demikian. Jadi diusahakan. Minta Tapi bantuan kalau Allah. memang sudah diusahakan, Masih lantas belum ada tidak rasa, ada, ya agama Bicarakan boleh baik-baik. bisa. Tetapi perpisahan itu adalah sesuatu yang boleh tapi tidak disenangi Tuhan. Iya. Mudah-mudahan bisa mencintai pasangannya ya. Dan Sehidup dicintai. semati. Dan dicintai. Dan dicintai. Ya, jangan hanya mencintai, Baik. dicintai. Ini ada pemirsa yang ingin bertanya, mungkin kita simak dulu pertanyaannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najia Fresya Pakurai. Saya ingin bertanya, jika manusia berputus asa barang sedikit saja, apakah berdosa dan dijauhi oleh Allah? Terima kasih. Orang yang berputus asa itu bagaikan meragukan kuasa Tuhan. Kita pernah tahu dalam kehidupan keseharian kita, dokter sudah menyerah. Ya. Ya, tapi dia masih bisa hidup lebih panjang daripada yang sehat bugar. Harus ada harapan. Karena dia maha kuasa. Jadi agama melarang putus asa. Mengharaplah kepada Allah. Mengharaplah. Bisa. Apa sih susahnya? Allah menciptakan peluang buat Anda. Bahkan itu dinyatakannya di dalam Al-Quran, setiap kesulitan ada 2 kemudahan. Tinggal Anda cari, tidak diterima. Walau kita dalam titik La terang ya, yai'asu min seperti itu. rauhillah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Kalau Anda mukmin, saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Iya betul. Itu gimana kita ya Pak ya? Iya, berarti bagaimana ya? kita. Kalau putus asa, sedih, bunuh diri, malah aduh itu makin dosa. Semangat. Harus tetap semangat seperti itu ya. Baik, Bapak mungkin kita sudah sampai di Sampai ke kesimpulan. saatnya kesimpulan. Kita baca kesimpulan. Ya. Ada di sini. Kesimpulannya Ar-Rum ada ayat di sini, 20 hingga mudah-mudahan. 27. Manusia diciptakan dari tanah dalam arti pertama, leluhurnya yakni Nabi Adam dari tanah, bisa jadi begitu, atau manusia diciptakan dari sperma yang terbentuk dari makanan baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah. Kedua, kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Kita tidak bisa sempurna kalau kita tidak minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya demi mempertahankan eksistensi jenisnya. Tidak berlanjut jenis manusia kalau tidak ada dorongan berpasangan, satu perempuan satu laki. Kalau dua-duanya laki-laki, punah. Punah Dua-dua kita ya. iya kan? Itu sebabnya terlarang itu Iya, betul. kehidupan itu ya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka dorongan seksual yang bila tidak dipenuhi akan menimbulkan keresahan. Karena itu Allah mensyariatkan perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa masing-masing bisa diperoleh ketenangan. Ya Allah, itu ayat itu tadi. Mawaddah adalah potensi cinta yang tulus yang menjadikan seseorang tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya mawaddah disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkan. Mawaddah. Kalau dapat, jangan dia yang sakit, biar saya yang sakit. Iya. Ya toh. Begitu saya makan enak di satu restoran, tidak dengan pasangan saya teringat dia. Mestinya dia ikut saya. Iya kan? Itu mawaddah. Potensi tersebut harus diasah dan diasuh oleh masing-masing. Allah menciptakan potensi itu sehingga menjadikan seseorang serta-merta setelah perkawinan menyatu badan dan hati dengan pasangannya. Serta-merta. Boleh jadi malam pertama udah menyatu. Ya. Apa itu? Sekelumit tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaannya dapat diketahui dengan mengamati alam raya.
Cukup mengamati matahari dengan konsistensi peredarannya dan dampak-dampak positifnya dalam kehidupan manusia untuk mengantar kepada kesimpulan tentang kuasa Allah dan ilmunya. Bukti kuasa Allah melalui lidah dan bahasa serta suara antara lain bahwa tidak seorang pun mempunyai suara yang sepenuhnya sama dengan orang lain. Sepenuhnya sama tidak ada. Tidak ada dua orang yang sama suara. Demikian juga sidik jarinya. Memang bukti-bukti yang terhampar di alam raya dan diri manusia baru dapat ditangkap dengan baik sesuai bunyi ayat di atas oleh mereka yang dalam pengetahuannya. Hingga kini ilmuwan belum mengetahui persis proses tidur, bagaimana ia terjadi, apa hakikat mimpi, dan lain sebagainya. Tidur adalah salah satu bukti kuasa Allah yang masih memerlukan banyak penelitian untuk mengetahui hakikatnya. Apa yang didengar orang lain menyangkut keadaan sewaktu tidur dari segi keagungan pengaturan Allah justru lebih banyak daripada yang dirasakan oleh yang tidur. Itu tidur. Karena siapa yang tidur tidak mengetahui perihal tidurnya. Kecuali persiapannya untuk tidur serta saat dia bangun. Oke, hujan adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Kini, walau ilmuwan telah mengenal apa yang dinamai hujan buatan, yakni cara-cara menurunkan hujan, tetapi cara itu belum lumrah dan yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka tidak dapat membuat sekian banyak bahan yang dapat diolah untuk terciptanya hujan. Bahan-bahannya itu dari Tuhan, Iya. ya, bukan manusia yang buat itu. Okay. Terakhir yang saya ingin katakan, turunnya hujan dan terjadinya kilat menimbulkan harapan atau kecemasan. Ini terhadap siapapun, baik yang mengetahui sebab-sebab kilat dan proses turunnya hujan maupun tidak. Rasa cemas atau harap itu dapat mengantar seseorang berhati-hati sehingga tidak terjerumus dalam pelanggaran atau dalam bahasa ayat ini mengikat nafsunya sehingga terjerumus dalam kedurhakaan. Itu saya kira beberapa ini. Baik, mudah-mudahan wawasan ini bisa meningkatkan kita untuk mengagungkan Allah sebesar-besarnya. Karena tanda kebesaran ini jelas tandanya ya Pak ya. Sekali. Baik Pak Quraisy, terima kasih banyak atas pembahasannya hari ini. Mbak Rensi, terima kasih sudah datang di sini. Sukses terus, dan pemirsa, semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi bekal kita, terutama bagi Anda yang sudah berumah tangga juga. Dan insya Allah saya Indah Kirana akan hadir lagi esok di jam yang sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Indah Kirana mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.